Ya Rasulullah, Anfatayadi wa kal'alami ya muhailal judi wal karami. Nahnu jiranun bil harami haramil ihsani wal hasani. Ya Rasulullah, nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Temanya tentang beberapa rahasia dalam bersuci. Yang lalu kita sudah bahas tentang tingkatan-tingkatan dalam bersuci. Sekarang uraikan lebih lanjut oleh Imam Ghazali dalam pasal tersebut. Faslun fi thaharatil ahdas. Fasal yang menjelaskan tentang bersuci dari hadas. Kalau kajian tasawuf lebih mengedepankan adab dan tata cara. Kalau bersuci dalam perspektif fikih itu lebih melihat bagaimana sah atau tidaknya. Sekarang kita melihat dari bentuk adab dan tata cara dalam bersuci. Apakah harus pakai ini? Apakah harus apakah dan bagaimana itu dalam pandangan sudut pandangan ilmu tasawuf. Nah, sekarang kita coba ada berqada'il hajat, adab dan tata cara dalam buang hajat. Nah, ini ternyata di dalam Islam ada ilmu yang membahasnya tentang akhlak dalam membuang hadas. Kadangkala kita seringkali lupa dan bahkan tidak menyiapkan, seperti kalau kita jalan jauh ataupun kita berpergian, apakah kita punya kendaraan khusus atau kita berkendaraan bersama. Pada saat ketika kita buang hajat, apakah itu toilet yang sifatnya umum atau kita mencari tempat khusus. Nah, itu ada tata cara dan adabnya. Di sini dijelaskan. Di antara adab dalam bersuci itu, dalam membuang hajat, yang bagi ayat pemuda an-nazrul nazirin, hendaknya dia jauh dari pandangan orang yang melihatnya. Pertama, kalau kita buang hajat jangan sampai kelihatan orang yang melihat kita. Apa ketentuannya pada saat ketika kita buang hajat kemudian tidak terlihat oleh orang lain? Ilaihi padanya fi sahra, di tempat yang lapang yang luas. Misalkan kita lagi jalan jauh, lagi kebelet, pas kebelet tidak menemukan tempat khusus. Nah, cari tempat yang lapang tapi syaratnya tidak boleh terlihat oleh orang. Sebab apa? Dalam kajian yang lain disebutkan hukumnya haram kita memperlihatkan aurat kita meskipun aurat kita dilihat oleh sesama muhrim. Misalkan laki sama laki, itu juga haram, tidak boleh melihat kemaluan aurat sesama jenisnya. Khawatir timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Bagi kita melakukan sesuatu perjalanan kemudian membuang hajat di tanah lapang yang luas, maka menghindari dari pandangan orang yang melihatnya. Kalau menurut secara zahirnya orang sudah tidak bisa lihat, kita lakukan untuk buang hajat tersebut. Ini kalau kita cerita zaman dulu, mungkin kalau orang tua kita cerita belum ada apa namanya sekarang. Ya, belum ada tempat buang hajat itu. Mungkin buangnya kemana Pak? Dia nyari solokan, dia nyari kali kan begitu Pak. Nah, ini dalam kajian ini disebutkan boleh
dalam adab itu dilakukan buangnya di tempat yang lapang yang luas, asalkan tidak ada orang yang menggunakannya. Ya, kita lanjut yang kedua, wa ayyastatira bi syai'in wa in wajada. Yang kedua, agar dia menutup pakai satir, apakah dalam bentuk tirai, satir yang bentuknya, ya pokoknya yang kedua itu dia harus menutup satir, ada perisai atau ada penghalang sehingga tidak ada orang yang bisa melihat. Meskipun katakanlah banyak orang, tapi yang kedua itu harus dilakukan harus pakai satir, pembatas atau menutupi, Sebab apa? Karena memang sesuatu yang kita tidak inginkan pada saat ketika kita buang hajat, ketika ada orang lihat, akhirnya nggak jadi buang hajat, ketahan tuh. Ada yang begitu, udah mau buang hajat, pas ada orang lihat nggak jadi kan begitu. Dulu pernah diajarkan kalau kita pergi jalan jauh-jauh, pas kebelet itu kan suka pakai batu tuh nyimpennya. Pala batu kan begitu. Ternyata nggak jadi buang hajat tuh sampai begitu. Orang tua ngajarin itu sugesti. Tapi dalam aturan fikih nggak begitu. Itu hanya sugesti. Ternyata mujarab itu Pak ya. Apa yang kita ambil? Batu moral atau benteng kan begitu. Masukin dalam kantong supaya nggak buang hajat. Padahal sebetulnya itu mah sugesti aja bukan aturan gitu. Baik, kita lanjut. Wala yakshifu auratahu qabla intihai. Jangan sekali-kali membuka aurat sebelum brojol kotoran tersebut. Nah, kalau sudah sampai pada tempatnya dan sudah siap untuk dikeluarkan kotoran itu, baru dilepas pakaiannya. Sampai begitu Pak. Ustaz, gimana caranya kalau kebelet? Nah, ini memang teknis ya. Sampai dibahas tentang itu. Wala yakshifu auratahu, jangan membuka auratnya qabla intihai, sebelum selesai ila mau'idil julus, sampai ke tempat yang dituju. Masya Allah. Kalau sudah tempatnya aman, tertutup, boleh silakan. Tapi selama tempatnya belum aman dari pandangan orang yang kemudian bisa terbuka aurat itu terlihat, maka jangan dulu kita membuka aurat. Karena memang ada orang yang kemudian sangat pemalu dan mungkin malu kalau kelihatan aibnya, misalkan ada orangnya, ada apa, atau ada patungnya, atau ada sedang begitu Pak. Kalau terlihatnya jadi malu kan, makanya ditutup dengan api. Sebelum kita menemukan tempat yang aman dan kemudian dari pandangan orang lain, maka masih kita tutupi. Sebab ada aja orang yang jahil, orang badannya panoan mau buang hajat kan begitu. Akhirnya yang tadinya kita mau buang hajat jadi jengkel terjadi omongan orang kan begitu. Ya, kita lanjut. Wa alla yastaqbilal qiblah, jangan dia menghadap kiblat. Ini catatannya kalau di lapang ya, di tempat yang lapang, yang luas, yang terbuka. Kalau tempat yang terbuka, hendaknya jangan menghadap ke kiblat. Wala yastadbiroha, dan juga jangan membelakanginya. Jangan menghadap dan jangan membelakanginya. Berarti menghadap antara bahasa kita itu apa namanya? Ngalor gitu ya, atau kulon, wetan, ya, begitulah Pak. Jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakanginya. Kemudian wa alla yastaqbil syamsa, kalau pada siang hari jangan menghadap ke matahari, wal qamar, dan menghadap ke bulan pada waktu malam. Iya, kalau siang-siang ngapain ya, matahari bisa mata kita burung kan begitu. Iya, syaratnya kalau kita buang hajat di tempat terbuka, jangan menghadap kiblat, juga tidak membelakangi, tidak menghadap matahari pada waktu siang, dan pada waktu malam tidak menghadap bulan. Ada yang bertanya pada kita,
bulan pada saat ketika kita buang hajat. Ingat bahwa matahari, bulan itu semuanya bertasbih dan dia mensucikan nama Allah. Lalu kemudian ketika kita menghadap kepada matahari dan kepada bulan, ketika kita buang kotoran, itu sama halnya kita tidak memuliakan yang sedang bertasbih kepada Allah. Sampai demikian. Nah ini rahasianya kita membuang hajat pada saat di lapang, tempat yang lapang, kemudian menghindari dari hal-hal yang seperti itu. Illa kecuali idza kana fi bina'in, kalau ada tempat yang khusus bangunan itu berbeda lagi. Ini kita yang tadi itu berbicara di tempat yang lapang. Tapi kalau di tempat yang sudah ada tempat khusus itu mah boleh-boleh saja. Mau jungkir balik juga nggak apa-apa. Ya, artinya memang sudah tertutup rapi seperti itu. Wal aqulu fil abniyah, dan sesuatu yang menunjukkan dalam bentuk bangunan aidan juga mustahabun, itu dianjurkan apa yang tadi itu. Kalaupun kita buang hajat di tempat yang ada bangunan khusus, itu juga dianjurkan mustahabun. Itu dianjurkan juga untuk menjaga adab-adab yang tadi disebutkan. Supaya apa? Supaya memelihara kemuliaan di dalam adab untuk buang hajat. Nah, lalu kemudian di sini disebutkan wala yaqulu fil ma'i, jangan sekali-kali buang air kecil itu di air yang tenang. Kenapa kita dilarang buang hajat di air yang tenang? Karena air yang tenang itu akan mengandung zuhuma. Apa zuhuma? Bau dan aroma. Tapi kalau airnya mengalir itu tidak terjadi zuhuma, bahkan kotoran itu akan mengalir ke tempat yang lain. Yang tidak boleh kita buang hajat di air yang tergenang, di air yang tenang, khawatir menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, kalau kemudian menimbulkan aroma yang tidak sedap, orang lewat juga jember, orang lagi ngeliput di pinggir kali juga kan jember kan gitu. Nah, ini menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dari orang lain. Kita lanjut. Ini kalau lalu meletak tasyajarati al-muthmirah, jangan sekali-kali kita buang air kecil itu di bawah pohon yang sedang berbuah. Kenapa kita dilarang buang hajat di tempat di bawah pohon yang sedang berbuah? Karena dia sedang asik-asiknya memproduksi buahnya. Sebab kalau dicampur atau ada orang yang buang hajat di situ, bisa jadi dia mau makan agak jadi, mau berbuah juga nggak jadi. Akhirnya apa? Bantet. Karena air seni kita ini unsurnya sangat keras sekali, ya, sangat keras sekali. Bahkan bisa mematikan pohonan yang sedang berbuah. Itu manfaatnya kita menghindari buang hajat, buang air kecil di bawah pohon yang sedang berbuah. Khawatir kalau kita buang air kecil di bawah pohon itu bisa mematikan tumbuhan yang sedang berbuah. Lalu wala fil juhri, juga tidak mengencing di lubang. Kenapa kita dilarang membuang hajat di lubang? Karena lubang itu biasanya tempat makhluk lain, apakah itu jin tempat tinggalnya, atau binatang yang sedang mencari makanan, atau dia tempat tinggal di dalam lubang tersebut. Nah, ketika kita buang air kencing sembarangan di situ, kata si jin, siapa yang disiram kayak seninya gitu. Jadi memang kita manusia diberikan kemuliaan khusus sehingga melestarikan, menstabilkan kehidupan dari makhluk yang lainnya, sehingga terjaga kehidupan secara totalitas, baik makhluk yang sifatnya gaib atau binatang atau hewan-hewan yang Allah berikan jaminan kehidupan, sehingga manusia diberikan amanah untuk menjaga itu sampai diatur jangan sembarangan buang air kecil di tempat-tempat
tempat yang memang ditempati oleh makhluk yang lain. Masya Allah. Jadi luar biasa di sana adilnya Islam itu sampai mengajarkan seperti itu. Lalu kata Imam Ghazali, di sini ada peringatan. Wa yattaqil mawaqi' as-sawbah, dan hendaklah dia berhati-hati di tempat yang dalam keadaan tempatnya rapat padat. Kenapa kita tidak dianjurkan buang hati di tempat yang begitu sangat padat? Karena bisa jadi kalau kita buang hajat di situ, kalau tidak ada udara yang masuk, ruang lingkupnya menjadi awalnya jadi terpendam, sehingga ini menjadi larang. Cari tempat yang kemudian itu ada ruang yang keluar udara, sehingga ketika dia buang hajat, lalu kemudian udara itu membawanya ke tempat yang lain. Contohnya kita buang hajat nyari tempat kosong gitu Pak, nyari tempat kosong. Enggak tahu ya, yang kita buang hajat tersebut itu tempatnya tertutup, tidak ada udara yang keluar, sehingga apa? Menimbulkan suhu aroma yang tidak sedap. Dan ini yang menjadi maksud dan bahkan dalam perspektif ini, kalau kita buang hajat dan bersih sesuai dengan syariat, sehingga hilang aromanya, hilang warnanya dan warnanya. Maka kalau kita buang seperti tadi itu, kemudian masih timbul rasa dan berarti belum sempurna, kita buang hajat dalam perspektif fikih. Tapi dalam perspektif tasawuf itu sah-sah saja, asalkan tidak yang tadi disebutkan. Nah, kalau kemudian menimbulkan suhuma, menimbulkan bau, ini kan perspektif fikih, berarti dia bersyukurnya tidak sempurna. Kalau bersyukurnya tidak sempurna, berarti kan tidak sah di pandangan fikih. Kalau tidak sah, berarti sholatnya dia, wudunya dia tidak sempurna. Kalau ibadah kita tidak sempurna, berarti ini kan menjadi satu hal yang menghambat diterima atau tidak diterimanya ibadah kita di dalam. Ini sangat penting sekali kita perhatikan. Lalu, nah ini yang terakhir kata Imam Ghazali, jangan mengambil tempat yang begitu rapat sehingga tidak ada udara yang masuk. Lalu yang kedua, yang terakhir, wa mahabulina fi ihtiraz dan rasyash, hendaklah menghindari dari celah yang sehingga angin masuk pada saat ketika dia buang air, sehingga air seperti itu tertiup air kemudian ngapar-ngapar aur-auran atau apa sebutnya. Nah, yang sempurna tidak buang itu tertuju pada tempat yang khusus, kemudian dia mengalir dengan sendiri. Kalau di toilet kita ada lubangnya lah, ada buang air, atau di toilet itu langsung ke tempatnya, sehingga ketika angin masuk atau ketika ada sesuatu yang mengganggunya, dia memang keluar pada tempat yang khusus. Sampai demikian Pak. Jadi kalau bisa, kalau kita buang hajat dan kemudian mencari tempat tidak ada lubang-lubang yang kemudian angin masuk pada saat kita buang hajat, kemudian air sedikit terhembas dengan angin tersebut sehingga dia muncrat. Nah, muncratnya, di situ kan wajib untuk dibasuh. Kalau kemudian kita tidak tahu muncratan itu kemana, berarti kita meninggalkan sesuatu yang tidak sempurna untuk bersuci demikian. Sampai demikian ajaran tasawuf, kajian seperti ini kita kaji. Jadi menghindari dari hal-hal tiupan angin sehingga tidak mencari muncrat di tempat yang lain. Nah, muncrat yang ada di situ itu wajib dibilas. Nah, kalau kemudian kita tidak tahu muncratnya itu kemana, berarti kita tidak sempurna dalam menghilangkan najis. Nah, kalau tidak sempurna menghilangkan najis, berarti apa? Berarti tidak sempurna untuk melakukan ibadah yang lain. Apakah wudhunya atau ibadah yang lain?
sini dijelaskan kalau sudah itu dilakukan dengan tertib dan baik, lalu melangkahkan kakinya wayak tubuh rijlu al-yusra fi rukuhi. Hendaklah kalau masuk ke tempat yang dituju itu hendaklah menggunakan kaki kiri. Lalu setelah keluar dia menggunakan kaki kanan. Ada yang bertanya kepada Ustaz, apa hukumannya ketika kita buang hajat itu mesti kaki kiri kemudian keluarkan kaki kanan? Saya jawab begini, kalau hal-hal yang sifatnya buruk yang tidak baik itu otak merespon tentang sesuatu. Berarti kalau sesuatu yang buruk itu merespon tentang sesuatu yang sifatnya kiri. Nah kalau benar kebaikan kita cepat respon tentang hal-hal yang sifatnya yang kanan. Masuk masjid kanan, masuk rumah kanan, kemudian masuk majelis taklim kanan, keluar dari kamar mandi kanan, masuk ke toilet kiri, masuk ke apa lagi yang kiri, ya, ya pokoknya yang tempat-tempat dulu kan nggak mungkin kita melakukan yang begitu ya. Pasti akan dimintai kesaksian kita. Kemana kaki itu dilakukan? Kaki itu bersaksi. Saya melakukan ke masjid, saya melakukan ke mushola, saya melakukan ke taklim, itu bersaksi itu kaki. Tangan berbicara, ya Allah betul. Tangan berbicara, kaki bersaksi. Masya Allah. Maka betul-betul organ tubuh kita yang kemudian saatnya pada waktunya kita ibadah, kemudian kita bawa organ tubuh kita ke tempat ibadah dan dia akan bersaksi, ya Allah aku bersaksi fulan dan fulan telah melakukan apa yang kau perintahkan, dan aku bersaksi dalam hidupku si fulan dan fulan melakukan kebaikan dan sebaik-baiknya. Lalu tangan bicara, ya Allah betul ada saksinya si fulan yang namanya si fulan yang namanya sampai selesai dan sampai terakhir kegiatan itu bersaksi tangan ini. Masya Allah. Lalu selanjutnya sudah tadi disebutkan masuknya kaki kiri dan keluar kaki kanan. Lalu di sini ada penjelasan. Walayakul qa'iman, jangan sekali-kali kita buang air kecil dalam keadaan berdiri. Dan siapa bagi laki-laki maupun perempuan? Ya kan, kalau perempuan kan alu-alu dan bisa repot urusannya. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan tidak dianjurkan untuk buang hajat, buang air kecil dalam keadaan dalam kandungan. Oh ternyata ada penelitian Pak, ada penelitian dari segi kesehatan bagi laki-laki supaya terjaga prostatnya. Tahu nggak prostat? Prostat itu saluran yang air seni melewati dari saluran tersebut. Sebab kalau berdiri nanti tidak bersih ya buang. Tapi kalau dia jongkok itu akan menekan dari kotoran tersebut dan dia keluar pada saat dia jongkok. Sampai demikian dulu penelitian kesehatan. Makanya subhanallah ajaran dokter ini kalau kita ikuti memang subhanallah menjadikan sehat dalam tubuh kita. Jangan sekali-kali kita buang air kecil qa'iman dalam keadaan berdiri. Wala yustashan syai'an alaihi ismullah aw rasulihi alaihi salatu wassalam. Dan jangan sekali-kali kalau lagi buang air kecil itu disebut Allah dan disebut kalimat Rasul. Karena tidak pantas ketika kita buang air dan pada saat kita buang kotoran dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau
Bismillah. Ketika kita berwudu di dalam toilet memang hukumnya makruh. Dianjurkan kita mencari tempat yang dekat ada toiletnya kan. Nah, kalau kemudian darurat ini darurat. Kalau kemudian darurat kemudian memang waktu sudah sangat darurat sekali, sangat urgent untuk kita buru-buru untuk ke masjid untuk melakukan ibadah berjamaah. Lalu ketika kita buang hari selesai dan berwudunya tempatnya jauh, maka kita boleh berwudu di tempat toilet tersebut. Padahal sebenarnya makruh. Yang lebih afdol berwudu mencari tempat yang lain. Misalkan kita sudah siapkan di rumah kita nih toilet, wudu tempat wudu ada ruang khususnya. Itu yang cakep, itu yang bagus, itu yang afdol. Makanya kalau kita buang hajat di masjid, ya buang hajat, kita buang hajat. Kalau wudu ada tempat wudu gitu, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan. Wa yaqulu inda dukhuli bismillah, dan hendaknya mengucapkan bismillah pada saat masuk ke tempat tersebut. Bukan di dalamnya, tapi mau masuknya nanti di luar baca bismillah. Kenapa kita membaca bismillah? Supaya memang dalam penjagaan Allah. Bismillah tapi dituliskan doa masuk toilet itu apa? Yang biasa kita baca. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa kita baca pada saat mau masuk, bukan di dalamnya. Lantaran ketika kita buang hajat kemudian kok nggak keluar itu persoalan lain gitu ya. Apakah memang masalah makanan yang kita makan sehingga sulit untuk dikeluarkannya? Tapi masalah doanya kita baca di luar. Boleh dibaca wal khaba'is au minal khabisi syaitanun rajim, boleh dibacanya begitu. Nah, setelah selesai wa indal khuruj, dan pada saat selesai keluar dari kegiatan tersebut, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yudhini, boleh dibaca seperti itu. Nah, kemudian kata Imam Ghazali di sini ada catatan wa ayyastabri'a minal qawli bitan haji wa tanadhiri salasa. Hendaklah pada saat selesai dia buang hajat, buang air kecil, hendaknya dia ngedahum 3 kali. Setelah kita selesai buang air kecil kita, supaya bersih secara total, supaya tidak tersisa menyimpan di salurannya itu, kita ngedahum, kita tentu keluar. Makanya memang sunnah dalam keadaan duduk, sebab kalau berdiri nggak mungkin keluar. Sudah dia tertekan dalam keadaan duduk, kemudian didahumkan 3 kali, maka keluarlah cairan kotoran tersebut. Nah, ini ada hal yang kemudian suatu ketika Nabi pulang dari perang, melewati perkuburan. Lalu ketika melewati perkuburan, keledai yang Nabi naik itu apa namanya? Menyingkap Nabi. Lalu Rasul diberitahu oleh malaikat Jibril, ketika lewat tersebut, orang yang ada di makam tersebut sedang disiksa lantaran dia tidak bersih buang hajatnya. Nah, ini boleh jadi kalau kita dengar dari peristiwa itu, dari cerita itu, boleh jadi kalau kemudian kita buang air kecil dalam keadaan berdiri dan kemudian masih tersisa air di dalam saluran tersebut, berarti masih nyimpen najis di saluran tersebut, berarti tidak bersih buang hajatnya. Makanya untuk membersihkan dari saluran tersebut, air tersebut
keluar secara total dan sempurna, maka kata Imam Ghazali itu caranya ngedehem kami tekan begitu. Kemudian untuk membersihkan dari hal yang tadi itu, wa imrol yadi ala asfal qalib, lalu dia membersihkan, menyalurkan air itu dari yang atas sampai yang bawah, tentunya dengan tangan kiri. Jadi pengertian penjelasan ini cukup sangat jelas sekali, dan ini menjadi hal yang terbiasa di kita ini untuk menghilangkan sesuatu yang tak bersih. Hanya saja memang ada yang sering dilupakan pada saat ketika kita mendapatkan situasi kondisi yang kemudian seperti kita mendapatkan tempat yang lapang kan begitu. Lalu apa yang kemudian kita mengkondisikan supaya sempurna kita menghilangkan najis tersebut? Nah, dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan, ini salah satu kesempurnaan dalam menghilangkan najis ketika kita buang hajat. Kesempurnaan itulah yang perlu kita cari sehingga ibadah-ibadah kita tidak terhalang diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau buang najis dan buang hajatnya tidak sempurna, ibadah-ibadah yang lain juga belum tentu sempurna. Nah, supaya ibadah-ibadah yang lain menjadi sempurna, maka kita awali dari awalnya kita memperhatikan cara membersihkan najis dan kotoran. Karena hal ini sangat penting, berimplikasi kepada siksaan dari orang tersebut tidak berlaku bersih, khawatir mendapatkan siksa kubur. Nah, supaya tidak mendapatkan siksa kubur, ada doa taming, doa dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini 4 doa perlindungan yang Nabi ajarkan kepada kita supaya kita terhindar dari siksaan api neraka, siksa kubur dan fitnah dajjal di akhir zaman, di akhir kehidupan kelak. Baik, sebelum dilanjutkan ada yang lain yang bertanya saja. Iya. Iya. Tapi kalau pas begitu-gitunya, iya. Mana itu? Mohon dijelasin. Iya. Sejelas-jelasnya. Kalau kemudian kita buang hajat dan memang kita punya tempat yang khusus cuma begitu aja, ya boleh, asalkan buang hajat yang memang tidak menyampur, tidak najisnya dihilangkan dengan 3 hal: warnanya, aromanya, dan rasanya. Kalau sudah itu dihilangkan, maka cara menghilangkan bersihnya itu sah, maka wudhunya insya Allah sah. Meskipun tadi disebutkan tempatnya cuma itu doang, nggak ada tempat yang lain, boleh. Karena kita nggak punya tempat yang lain, segitu-gitunya kita punya tempat, boleh sah. Yang kedua, Ya. boleh kan nanya lagi? Boleh. Yang kedua, tempat begitu juga ya kalau buang kecil, ya saya diri nggak jongkok. Gitu. Ya. Nggak pakai itu juga boleh apa enggak begitu? Mohon jelasin dia. Ya. Bagaimana kemudian orang yang buang hajatnya dalam keadaan berdiri, hukumnya makruh. Tetapi kalau memang buang hajatnya sesuai yang tadi disebutkan, buang hajatnya tetap sah, tapi kondisinya dalam keadaan berdiri, hukumnya makruh. Kecuali darurat, misalkan lagi sakit pinggang nggak bisa didudukin, itu dalam keadaan darurat. Tapi dalam keadaan normal kita bisa berbuat
Iya. duduk di Kalau kemudian disebutkan tidak akan bisa buang air kecil dalam keadaan duduk, kemudian hanya bisa itu, berarti kayak pengecualian karena sifatnya afdol atau tidak afdolnya. Yang penting catatannya adalah kalau kita buang hajat, apakah buang air kecil atau kotoran, ketika kita membersihkannya sesuai dengan yang tadi disebutkan, berarti sah. Ketika sudah membersihkan yang sesuai dengan aturan, kita terpandang sudah bersuci meskipun kondisinya buang hajatnya dalam keadaan begini. Itu pengecualian dalam keadaan dan yang penting sah kita membuang hajat sehingga dia menghilangkan rasanya, aromanya dan warna. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. boleh lagi Ya, boleh lagi nanya. ya. Satu kali lagi. Kalau pada tahu semua nih, Iya, kita tahu semua. iya, Yang saya tanyain gini di luar metode ini nih. iya. Yang saya tanyain, saya kan memang udah kalau rujuk itu udah sampai ke ini Iya. tidak itu udah nyampe. Iya. Nah, gitu makanya saya terapi ini nih supaya nyampe gitu. Iya. Baru nyampe kemari, putar kepala gitu dari Iya. situ. Apa itu juga boleh begitu? Iya. Lalu lah tidak. Selama tempat sujud kita itu tidak nyambung ke badan kita dan dia masih sifatnya nampak, kita masih disebut sah bersujud. Tapi kalau kemudian masih nempel di badan kita dan kemudian menjadi tempat sujud kita, ini yang nggak boleh. Boleh. Oh, boleh. Ya. Ya. Sebentar. Enggak kemudian silakan. Ya. Doa perlindungan itu dibaca pada saat ketika terakhir tahiyat akhir, maka innaka hamidun majid, baca doa itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatin masiihid dajjal. Ya. Ya. Saya tanyakan, misalnya buang hajat ya, Iya. di tempat luas itu. Iya. Apakah itu semuanya sama sama yang di tempat WC ya? Ya, mau buang hajatnya di tempat yang lapang atau tempat khusus tetap doanya sama. Yang penting pada saat ketika buang hajat di tempat yang lapang kita punya batasan. Oh, batasan kita batasi atau ada pembatasnya. Sebelum kita duduk di tempat yang kita ingin tuju, kita sudah baca doa dari 3 atau 4 langkah sebelum kita menuju tempat itu. Dari kejauhan kita sudah, atau pada saat ketika kita naik mobil kita turun, pada saat turun kita baca doa di situ. Boleh. Oh. Ya. Ya. Bagaimana hukumnya ketika seseorang menambahkan doa di akhir sujudnya? Kan memang ada anjuran boleh menambahkan doa selain doa sujud asalkan memang dari ayat dan doa Nabi. Kalau misalkan menambahkan dari bahasa kita, mungkin yukhalaf di dalam hati. Misalkan kita nggak tahu nih redaksi bahasa Arabnya, kita pakai ngomong kita, tapi di dalam hati kita bersyukur, ya Allah, saya punya anak belum dapat jodoh, ya Allah, mudahkan jodohnya, bersihin di dalam hati. Tetapi kalau kita menambahkan doa yang memang Nabi ajarkan, boleh kita menyebutkan dalam situ. Itu menurut ulama demikian. Selama doa yang kita baca itu memang Nabi memberikan doanya dan memang disebutkan dalam Al-Quran juga. Oh, boleh. Selama doa Nabi, selama doa yang dalam Al-Quran, boleh saja. Tapi kalau bahasa kita dianjurkannya supaya tidak bertentangan dengan sholat kita, ibadah kita, maka kita lebih bagus membersihkan di dalam hati.
dengan bahasa kita. Demikian. Tapi kalau sholat wajib kayak makmum gitu kan, kalau lama-lama sendiri itu ketinggalan imam. Iya, jadi ada aturannya Pak. Kalau kita sholat berjamaah, kita sebagai makmum, kalau kita menyebutkan dengan bilangan yang mungkin panjang lebar, kan memang ada aturannya. Baik dia ruku, dia sujud, kan ada aturannya. Apa aturannya? Paling minimnya kita baca tiga kali. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Maka ketiga kalinya bacaan kita baca, insya Allah itu tidak begitu lama, tidak begitu lama. Kalaupun memang tadi imam terlalu cepat, misalkan imam cepat, kalau kita agak lambat, mungkin imam sesuai dengan zikir yang pertama. Karena ukuran kita tumanina itu biqadri tasbihatin, sekedar satu tasbih. Jadi ukuran kita tumanina di dalam sholat kita, apakah itu ruku, apakah itu sujud, biqadri tasbihatin, sekedar satu tasbih sudah disebut tumanina. Sudah disebut tumanina. Cukup ya? Dari satu tiba. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.